Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Bapak dosen yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia dimanapun teman-teman berada. Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan tatap maya untuk mengikuti perkuliahan seperti pada biasanya. Oke, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait karakteristik kepribadian guru sebagai pembimbing. Sebelumnya perlu kami kenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 8 beranggotakan saya sendiri, Arijalu Koamu Salisa Amri dengan NIM 2011-935. Kemudian ada teman saya Amin Suprihatin dengan NIM 2011-919. Dan terakhir ada Ahmad Riki Zakaria dengan NIM 2011-935. Oke, selanjutnya di sini kami dari kelompok 3 akan membahas apa? Oke, di sini kami dari kelompok 3 akan membahas yang pertama adalah konsep guru sebagai pembimbing. Kemudian yang kedua adalah karakteristik kepribadian guru. Ketiga, peran guru di dalam pembelajaran yang mendidik. Dan terakhir adalah kompetensi guru, pembimbing, dan konselor. Oke, langsung saja. Di sini konsep guru sebagai pembimbing. Berbicara soal guru tentunya tidak lepas dari yang namanya siswa ataupun murid. Setiap siswa tentunya memiliki kepribadian yang berbeda-beda, memiliki potensi, minat, bakat, dan lain sebagainya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, di sini peran guru tidak hanya semata-mata untuk memberikan materi, untuk memberikan pengetahuan. Namun, bagaimana peran guru di sini untuk membimbing agar potensi ataupun bakat yang dimiliki oleh siswa tersebut dapat dikembangkan, dapat menjadikan potensi di masa depan, tentunya untuk mewujudkan tujuan ataupun cita-cita dari masing-masing siswa tersebut. Oke, selanjutnya untuk menjadi guru pembimbing agar sesuai, agar bisa terlaksana, yang harus dipahami oleh guru, yang pertama adalah guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. Jadi dapat diketahui bahwa guru harus memahami masing-masing karakter dari seorang siswa, masing-masing kepribadian dari seorang siswa, masing-masing dari gaya belajar, kemudian kesukaan dari masing-masing siswa harus difahami. Jadi guru dapat membimbing bagaimana arah kedepannya siswa tersebut agar cita-cita dari siswa tersebut dapat tercapai. Kemudian yang kedua, guru dapat memperlakukan siswa sebagai individu yang unik dan memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan keunikan yang dimilikinya. Sesuai yang saya sampaikan di depan, bahwasanya siswa memiliki potensi, memiliki bakat, minat yang berbeda-beda. Jadi seorang guru tidak bisa memaksakan siswa A harus menjadi ini, siswa B harus menjadi ini, dan sebagainya, melainkan guru hanya sebagai perantara, membimbing untuk membantu siswa dalam mewujudkan tujuan ataupun cita-citanya. Terus kemudian yang ketiga, guru seyogyanya dapat menjalin hubungan yang akrab, penuh kehangatan dan saling percaya, termasuk di dalamnya berusaha menjaga kerahasiaan data siswa yang dibimbingnya apabila data tersebut bersifat pribadi. Oke, jadi di dalam membimbing tentunya seorang guru harus aktif dalam berkomunikasi dengan siswanya. Bagaimana dapat menjalin keakraban. Ketika hubungan komunikasi sudah akrab, maka siswa akan terbuka di dalam permasalahan ataupun untuk mengutarakan isi hati yang ada di dalam siswa tersebut. Jadi, guru di dalam membimbing haruslah penuh dengan kehangatan untuk membangun rasa akrab di dalam
hubungan antara guru dengan siswa agar di dalam membimbing tidak ada kekurangan ataupun tidak ada kesenjangan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian guru senantiasa memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengkonsultasikan berbagai kesulitan yang hadapi siswanya, baik ketika sedang berada di kelas maupun di luar kelas. Jadi seorang guru harus bersifat ringan, ataupun kapan saja siswa mau berkonsultasi harus siap. Ketika siswa ada masalah siap mendengarkan, dan tentunya guru harus bisa memberikan solusi agar bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut dapat terselesaikan dengan yang sebaiknya. Kemudian terakhir, guru sebaiknya dapat memahami prinsip-prinsip umum konseling dan menguasai teknik dasar konseling. Oke, tentunya di dalam pembelajaran ini, di dalam konsep guru sebagai pembimbing, guru harus memahami prinsip-prinsip, baik prinsip yang harus dilakukan ketika menjadi guru menghadapi siswa ataupun bagaimana di dalam memecahkan permasalahan. Jadi alangkah baiknya manakala seorang guru memahami terkait prinsip-prinsip konseling di dalam pembelajaran ataupun di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah karakteristik kepribadian guru. Karakteristik kepribadian guru adalah segala tindak tanduk atau sikap perbuatan guru baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi dapat difahami bahwasanya karakteristik kepribadian guru adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh guru, baik berupa ucapan, perilaku, sikap, atau segala sesuatunya. Contohnya bagaimana seorang guru berpakaian di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, bagaimana cara guru bertutur kata ketika menyampaikan materi dan lain sebagainya. Itu merupakan karakteristik dari kepribadian guru. Karakteristik kepribadian guru cukup mempengaruhi suatu keberhasilan di dalam mengajar sebagai pendidik. Jadi seorang pendidik alangkah baiknya manakala memiliki karakter kepribadian yang baik, sehingga siswa yang dididik atau siswa yang diajarnya tentu dapat mengikuti ataupun dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh gurunya. Kemudian paling tidak di dalam karakteristik kepribadian guru terdapat dua hal. Yang pertama adalah fleksibilitas kognitif, yaitu kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan secara simultan dan memadai dalam situasi tertentu. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya seorang guru bagaimana memiliki kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan. Jadi seorang guru haruslah dapat berpikir sekaligus untuk melakukan tindakan untuk dilakukan agar apa yang menjadi tujuan dari seorang guru untuk membimbing siswa dapat terwujud. Terus kemudian yang kedua adalah keterbukaan psikologis. Guru yang terbuka secara psikologis dapat ditandai dengan kesediaan yang relatif tinggi untuk mengkomunikasikan dirinya dengan faktor-faktor eksternal. Jadi di dalam membimbing siswa itu guru harus memiliki keterbukaan psikologis. Jadi manakala guru sudah dapat terbuka dengan siswa, maka permasalahan dari siswa insya Allah akan mudah diselesaikan. Mungkin itu presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan poin presentasi dari saudara Ari Jalu. Untuk poin yang selanjutnya itu peran guru dalam pembelajaran yang mendidik. Di sini disebutkan guru sebagai demonstrator, kemudian guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai moderator dan fasilitator, yang terakhir guru sebagai evaluator. Adapun menurut Gary Flowing dan William Hickson menggambarkan bahwa peran guru yaitu memberikan stimulasi kepada siswa dengan menyediakan tugas-tugas pembelajaran yang kaya dan terancang dengan baik untuk meningkatkan perkembangan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Kemudian yang kedua, berinteraksi dengan siswa untuk
mendorong keberanian, mengilhami, menantang, berdiskusi, berbagi, menjelaskan, menegaskan, dan merayakan pertumbuhan dan keberhasilan. Dan selanjutnya menunjukkan manfaat yang diperoleh dan mempelajari suatu pokok bahasa. Itu tadi sekilas dari menurut pendapat Gary Fleming dan William Gibson. Adapun peran guru dianggap sebagai demonstrator, yaitu melalui perannya sebagai demonstrator, hendaknya guru menguasai bahan atau materi belajar yang akan diajarkan dan mengembangkannya, karena hal ini kan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Adapun guru sebagai pengelola kelas, yaitu perannya sebagai pengelola kelas, hendaknya mampu melakukan penanganan pada kelas, karena kelas merupakan lingkungan yang perlu diorganisasi. Kemudian yang selanjutnya guru sebagai mediator dan fasilitator. Di sini hendaknya guru memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup untuk media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Begitu juga guru sebagai fasilitator hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang kiranya berguna serta menjunjang pencapaian tujuan dan proses mengajar. Yang terakhir yaitu guru sebagai evaluator. Hendaknya guru tersebut melakukan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai apa tidak, dan apakah materi yang diajarkan sudah dikuasai atau belum oleh siswa, dan apakah metode yang digunakan itu sudah cukup tepat atau belum. Itu hendaknya guru tersebut melakukan penilaian untuk mengetahui dan untuk mengetahui tujuan yang telah dirumuskan dari guru tersebut. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kemungkinan yang bisa saya sampaikan hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas tentang kompetensi guru pembimbing atau konselor. Yaitu kompetensi itu adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Pada setiap pengajaran, kompetensi digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan profesional, yaitu kemampuan untuk menunjukkan pengetahuan dan konseptual pada tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan kompetensi profesional merupakan seperangkat yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil. Adapun kompetensi guru pembimbing atau konselor yaitu meliputi 1. Menguasai konsep dan praktik asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan dan masalah konseling, yaitu yang pertama yaitu menguasai hakikat asesmen, yang kedua memiliki teknik asesmen sesuai dengan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang C yaitu menyusun dan mengembangkan instrumen asesmen untuk keperluan bimbingan dan konseling. Yang D yaitu mengadministrasikan asesmen untuk mengungkapkan masalah-masalah konseling. Yang E adalah memilih dan mengadministrasikan teknik asesmen, mengungkapkan kemampuan dasar dan kecenderungan pribadi konseling. Yang F yaitu memilih dan mengadministrasikan instrumen untuk mengungkapkan kondisi aktual konseling berkaitan dengan lingkungan. Yang G yaitu mengakses data dokumentasi terhadap konseling dalam pelayanan bimbingan dan konseling.
Yang H yaitu menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling dengan tepat. Yang I adalah menampilkan tanggung jawab profesional dalam praktik asesmen. Yang kedua yaitu tentang menguasai kerangka teoritik dan praktik bimbingan dan konseling, yaitu meliputi A. Mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan konseling. Yang B adalah mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan konseling. Yang C yaitu mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan bimbingan dan konseling. Yang D yaitu mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah kerja. Yang D yaitu mengaplikasikan pendekatan, model, jenis pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang F yaitu mengaplikasikan dalam praktek format pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu merencanakan program bimbingan dan konseling, yaitu meliputi menganalisis kebutuhan konseli, menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasarkan kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan. Yang selanjutnya menyusun rencana pelaksanaan program bimbingan dan konseling, merencana sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Yang keempat yaitu mengimplementasikan program bimbingan dan konseling secara komprehensif, yaitu meliputi melaksanakan program bimbingan dan konseling, melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan bimbingan dan konseling, memfasilitasi perkembangan akademik, karir, profesional, personal, dan sosial konseli, mengelola sarana dan biaya program bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya yaitu tentang menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, yaitu meliputi melakukan evaluasi hasil, proses, dan program bimbingan dan konseling, yang melakukan penyelesaian proses pelayanan bimbingan konseling, menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan bimbingan konseling kepada pihak yang berkait. Yang selanjutnya mengumpulkan hasil pelaksanaan evaluasi untuk merevisi dan mengembangkan program bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya yaitu memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, yaitu meliputi A. Memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional. Yang B yaitu menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan kode etik profesional konselor. Yang selanjutnya yaitu mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli. Yang selanjutnya melaksanakan referral sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi. Yang F mendahulukan kepentingan konseli daripada kepentingan pribadi. Jadi mendahulukan kepentingan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Terus kemudian menjaga kerahasiaan konseling. Jadi tidak boleh disebar-sebarkan. Yang selanjutnya yaitu menguasai konsep dan praktik penelitian dalam bimbingan dan konseling, yaitu meliputi memahami berbagai jenis dan metode penelitian, mampu merencanakan penelitian, bimbingan, dan konseling, melaksanakan penelitian, bimbingan, dan konseling, memanfaatkan hasil penelitian dalam bimbingan dan konseling dengan mengakses jurnal pendidikan dan bimbingan konseling. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.